Sedangkan berapa lama sih kalau kita lihat Piala Dunia, mungkin 1 bulan lebih dikit ya. Nah ini nanti sampai mana sih, cukup nggak sih kalau misalnya dia bergerakannya pelan-pelan kayak gini sampai ke sini dalam 1 bulan. Nah itu yang mungkin jadi pertimbangan. Nah tinggal sekarang kalau ini menarik, di mana sih entry point yang kita mau ya? Kalau kita mau lihat entry point, sebenarnya bisa aja menggunakan tool standar ya, mungkin kayak moving average itu mungkin sebagai entry point. Kita berharap dia reject di area supportnya moving average ya. In this case saya pakai 20 ya. Teman-teman ada yang pakai 50 juga nggak ada yang salah ya. Anyway, kita mau di mana sih entry point yang bisa kita pakai ya. Aku rasa kalau semuanya di area 246 itu masih cukup menarik untuk kita masuk ya, dengan upside sekitar 20%, terus kurang lebih dibanding downside ya kurang lebih hampir 1/2 ya. 1/3 ya. Ya mungkin 1/2,5 lah ya. Itu masih menarik juga ya kalau kita jaga risknya ya. Terus juga ada yang kayak MPPA ya, mungkin MPPA juga lumayan menarik ya belakangan ya, tahu-tahu dia naik gitu. Nah tinggal apa sih yang harus kita perhatikan ya dari MPPA. Nah dari MPPA sendiri sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, big trendnya major dia masih turun. Mungkin secara dia punya secondary trend memang dia udah mulai naik nih, tapi teman-teman harus lihat ya, mungkin kalau kita lihat penurunan seperti ini sebenarnya di mana sih area orang-orang udah mulai takut atau merasa ini udah mulai ketinggian. Nah, ada kadang-kadang yang nggak bisa ngelihat nih, cuman bisa lihat waktu untuk beli, tapi mereka nggak bisa waktu untuk jual, nggak bisa lihat perspektif untuk jual. Logiknya kayak gini nih, kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya, kalau teman-teman lihat di sini, kita mau beli di mana ya? Mungkin beli kalau sebenarnya dia pullback sekitar 50 atau 61% ya, barusan mungkin menarik. Dekat support di sini. Berarti kalau saat ini aku mau beli ya. Kalau kita mau beli, hal yang sama. Kalau kita balik nih chartnya, aku harusnya udah prepare untuk jual. Nah, apalagi sih tanda-tanda ini sebenarnya nggak lagi sehat nih, atau sebenarnya nggak favorable. Satu, yang tadi kita bicarakan barusan, kayak ini mungkin secara psikologis orang lihat ini udah mulai tinggi dekat resisten area, terus juga ini mungkin kayak support resisten area juga ya. Terus kita juga bisa lihat dari candle yang tailnya cukup panjang atau shadow panjang. Nah, siapa sih yang buat shadow ini? Orang yang buy atau orang yang jual, buyer atau seller? Nah ini mungkin yang harus dipertimbangkan. Kalau buat aku sih masuk ke MPPA harga sekarang mungkin nggak gitu menarik ya. Aku akan tunggu dia pullback, karena again waktu kita mau beli sebenarnya kita belinya kan dari orang yang jualan. Nah di mana orang yang jual? Orang bisa jualan yang beli dari bawah, orang yang jualan bisa karena yang nyangkut lama. Nah mungkin area sekarang kalau aku masuk MPPA mungkin aku akan skip, aku nggak masuk dulu, aku akan masukin dia ke watchlist tapi tidak akan masuk sekarang nih. Jadi kalau menurut aku kayak gitu. Nah, halo, malam Ko Andi. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Mari gimana? Nah, kalau dari Ko Andi ini cukup unik ya. Bolak-balik loss, tapi ini kayak candu sih. Tetap menarik Mari buat dia. Nah, jadi kalau kita lihat Mari ya. Mari memang sempat mengalami penurunan cukup banyak ya. Dia dari harga tertingginya dari harga berapa nih? Sekitar 560, 600 something ya, hampir 600 ya, atau hampir 600 ya, tapi dia overall trend masih downtrend ya. Nah karena naiknya kira-kira kenapa ya? Mungkin karena kita lihat ya teman-teman, lihat seminggu terakhir kan sentimen ketek kan lumayan banyak ya, even Nasdaq juga sempat naik 6%, 7% ya. Nah terus ya otomatis yang tech sektor ini mungkin jadi dapat angin segar untuk naik ya. Nah tinggal kita lihat kita mau jual sampai berapa, mau menunggain kenaikan sampai berapa. Tinggal apakah ini area yang cukup buat kita nggak comfortable untuk tahan dia lebih panjang. Kita lihat nih waktu orang ranging di sini ya, otomatis orang-orang udah beli. Nah apakah dengan harga segini itu sudah cukup bagus buat mereka untuk take profit, or orang-orang yang udah nyangkut di sini, let's say udah minus sekitar 50%, 30-40% dari penurunan ini, otomatis mungkin mereka akan kurangi posisi karena mungkin mereka sedang berinvestasi di saham atau di emiten yang sedang downtrend. Nah ini sebenarnya nggak begitu favorable ya kalau kita mau main panjang, karena kalau kita mau
hit lebih banyak sebenarnya masuk ke saham-saham yang lagi uptrend, which is sekarang belum uptrend ya. Trend uptrendnya itu karena uptrend secondary trend atau minor trendnya. Tapi overall ya secara garis besar ya kita mesti lihat ini sebenarnya downtrend ya, tren besarnya. Nah ini sih kalau kita bicara ya, mari ya Ko Andi ya. I think kalau semuanya dia pullback, let's say 134 140 itu mungkin aku akan consider untuk masuk lagi. Tapi untuk sekarang aku masih enggak dulu ya. Kalau udah cuan sih mungkin ya take profit dulu ya Ko Andi ya. Terus juga apalagi ya, MNCN. Oke, kalau dilihat MNCN gimana? Sama ya, dari MNCN ini juga belum ada reversal ya. Malah kita lihat dari penurunan yang di sini turunnya cukup kencang, naik cukup kencang, tapi nggak pernah bisa buat higher high. Malah next turunnya dia malah buat lower high ya. Nah otomatis ya buat aku nggak begitu menarik nih kalau masuk harga sekarang. Mungkin akan tunggu dulu sampai dia buat clear trend barusan kita masuk ya untuk MNCN. So aku akan skip sih. Nah kalau untuk agro ya, tadi kalau teman-teman ikut sore siang ya sempat kita singgung juga ya di Clubhouse, sebenarnya agro ini menarik nggak sih? Memang kalau agro turunnya cukup dalam ya, tapi kembali lagi ya fundamentals ya kita masih berharap dari induknya which is Bank BRI ini bisa bantu apa untuk agro ya, untuk bantu anak usahanya di sini. Nah, in this case agro menurut saya juga penurunannya limited ya, tapi apakah kita wise untuk masuk di harga barang yang lagi turun ini? Kembali lagi sama seperti emiten yang tadi kita bicara MNCN dan lain-lainnya, ini dalam turun mungkin kita bisa nunggangin kenaikannya tapi nggak bisa banyak gitu. Nah tinggal kalau kita sedang trading di saham sedang turun ya mungkin kita mencari exit point yang lebih cepat ya. Jadi kayak agro ini salah satunya mungkin menurut aku nggak begitu menarik. Malah kalau aku lihat BANK yang lebih menarik ya. BANK by technical ya memang dia turun, tapi kita bisa manfaatin dia punya secondary trendnya ini cukup jelas ya. Kenapa ya? Ini teman-teman bisa lihat ya kenaikan dia punya volume ya. Which is sebenarnya selalu aku bilang volume itu sama dengan effort ya. Kenaikan resultnya itu selalu itu ada kenaikannya atau price movementnya itu adalah resultnya. Tinggal effort sama result itu gimana. Nah teman-teman bisa lihat ya by technicals ya, teman-teman bisa lihat dia ada kenaikan, volumenya juga cukup naik. Di sini juga buat higher high, pullbacknya juga cukup di area support resist yang kita harapkan. Supportnya kurang lebih 9%, which is kalau kita lihat ya harga sekarang sampai ke atas nih itu kurang lebih 18% ya ke resisten yang paling dekat ya, which is berapa persen ya, hampir 1:2 ya sebenarnya risk and rewardnya. Aku rasa lebih menarik daripada kita masuk di agro. Mungkin kalau kayak BBHI ya, BBHI juga kembali lagi ya memang dia cukup ini ya, cukup agresif kenaikannya ya. Cuman buat aku masih nunggu ya. Aku rasa aku masih tunggu kapan sih dia benar-benar movementnya clear untuk naik ke atas, which is nggak sekarang, masih belum kelihatan ya. Makanya teman-teman kalau lihat ya di sini biasanya aku selalu kayak ibenda yang hijau kuning sebenarnya untuk menandakan ini masih bagus nggak atau sebenarnya udah boleh dilihat nggak. Nah ini sebenarnya screening seperti ini kita lakukan setiap hari ya, minimal kita setiap hari ngelihat 150 sampai 200 saham ya untuk screening satu-satu. Nah kembali lagi nih, makanya paling enak itu mengelompokkan watchlistnya kita berdasarkan industri ya, which is di sini kan ada banking lah, terus ada CPO dan lain-lain. Jadi kalau semuanya by industri dia jalan sebenarnya lebih gampang dilihat, which is sekarang ya bank-bank kecil ini lumayan banyak yang jalan ya, kayak Amar dia juga jalan ya. Nanti kita coba lihat satu-satu. BBKP ya belum menarik ya, mungkin skip ya kalau aku rasa ya. Mungkin lebih baik ini pertanyaan berikutnya lebih ke BABP sih teman-teman ya. BABP. Nah BABP wait. Nah BABP juga pullbacknya juga cukup sharp ya. I think juga ya walaupun dia pullbacknya dengan volume yang lebih kecil ya, tapi
overall kita nggak bisa lihat dari nah kita nggak bisa lihat cuman dari situ doang ya, kita tinggal lihat how marketnya reaction waktu dia setelah nggak kuat lagi turun ya. Nah terus kita bisa lihat ya, volume yang kejadian di sini itu malah cukup ledakan volumenya lumayan gede ya. Nah tinggal apakah kita berharap dia pullbacknya cepat atau pullbacknya lambat nih. Nah kita kembali lagi, kuncinya adalah how volumenya reaction. Kalau volumenya reaksinya pelan-pelan atau kecil ya berarti kita bisa asumsi kenaikan volume di waktu naik sama penurunan volume waktu turun itu lebih kuat kenaikan volumenya. Nah itu mungkin yang kita lihat ya teman-teman ya. Nah menarik nggak BABP ya? Buat aku kalau berdasarkan technical ini cukup menarik ya, tapi mungkin apakah akan sampai ke sini ya? Biasanya sebelum sampai ke atas atau resistennya biasanya aku sudah kurangin ya. Aku akan kurangin kurang lebih 70%, 50% sebelum dia sampai hit aku punya target. Nah, jadi kalau BABP ya boleh dilihat ya menurut aku ya. Mungkin bank-bank, wah ini cukup banyak ya bank-bank hari ini ya. BBYB juga sama ya. Ini mungkin boleh dilihat ya karena kembali lagi ranging ini selalu lebih menarik. Kenapa? Karena dia nggak lagi turun ya. Nah tinggal apakah rangingnya udah kelar atau enggak. Kadang-kadang kita nggak tahu rangingnya udah kelar sih teman-teman ya. Tapi kalau kita udah tahu ranging, minimal kita udah tahu di mana sih floornya kita gitu. Nah seenggak-enggaknya kalau kita udah tahu floornya kita bisa jaga risikonya kita nih. Nah tinggal berapa sih ekspektasi kita punya return ya. Nah kalau ekspektasi kita punya return nggak begitu yakin nih sama bank-bank digital karena cuma momentum doang. Mungkin kita nggak perlu sampai target sampai paling atas ya. I think 1:1, 1:2 dari risknya kita sebenarnya cukup menarik ya. Nah ini kalau BBYB buy risk and reward cukup banyak ya. Kalau teman-teman 1:4 belum tentu juga sampai 1:4, tapi kadang-kadang ya area-area sini aku rasa aku akan take profit sih kurang lebih kalau untuk BBYB ya. Nah sebenarnya ini juga emiten yang aku rasa cukup menarik ya, duo kertas ya, both Techim and INKP ya. Nah kalau kita lihat dari Techim sama INKP ya, teman-teman kalau lihat resultnya ya, earningnya cukup banyak, udah cukup bagus loh ya, apalagi yang Q3 kemarin ya. Bentar saya lihat dulu ya, earningnya dari INKP ya. Kalau kita setahun kan ya dia punya earning itu tahun lalu sama yang sekarang ya itu hampir double loh. Yang tahun ini malah teman-teman bisa lihat earning dari INKP itu dari dari quarter 3 tahun 2021 sampai sekarang itu dia naik stabil. Ya, cukup susah sih untuk maintain kenaikan revenue yang cukup stabil ya, earning yang cukup stabil. Apalagi kalau dilihat ya, harga dia punya bahan baku ini sebenarnya kan turun terus tuh ya. Sementara waktu dia stok bahan bakunya ini kan bukan berarti dapat harga yang paling murah ya. Sementara dia harus jualan juga ya. Nah, kalau dari yang saya kenal ya itu mereka sempat berapa waktu lalu itu sempat harus cuci dia punya gudang, pokoknya revenue-nya harus dia punya inventory harus keluar gitu ya. Nah, tapi in this case kita bisa lihat ya INKP masih buat earning hampir double ya dibandingin tahun lalu kalau kita setahunin ya. Dibandingkan sama Techim ya, Techimnya sendiri juga double malah Techimnya ya. Nah, ini mungkin yang by fundamentalsnya sebenarnya bagus. Terus kalau kita lihat by technicalnya memang di area-area pullback ya. Tapi seberapa dalam pullback, again kita nggak pernah tahu ya. Cuman harga sekarang aku rasa cukup menarik ya. Kalau kita mau lihat nih, let's say harga sekarang aku masuk, apakah dia akan ada reversal di minor trendnya, apakah dia akan mulai lambat penurunannya. Nah ini mungkin kita bisa lihat sama-sama sih dari Techim, both Techim and INKP ya. Nah tapi kalau teman-teman ini good price nih, aku cuma masuk by risk and reward ya, juga sebenarnya not bad juga ya harganya dia. Tinggal
pegangan kita apa? Kalau pegangan kita fundamentals ya kita harus lihat sih valuasi normalnya berapa ya. I think kalau by technical ya 11.000 itu sebenarnya mungkin masih bisa ya. Oke, nah ini mungkin untuk Tekim sama INKP.